Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, selamat berjumpa lagi. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Rekan-rekan, saya sengaja berada di luar ruangan ini sekedar supaya kalian mengobati rindu akan kampus kita. Kalian mengenang kembali, mengingat kembali kampus kita yang tercinta. Rekan-rekan, tahun lalu, tahun 2019, kita merenungkan sebuah kata. Kata itu adalah disruptif. Kata disruptif ini mengandung makna bahwa masa depan itu berubah begitu cepat dan tidak linier. Dan itu betul, tahun 2020 di bulan Maret kita memasuki situasi pandemi. Dalam kondisi pandemi ini sebenarnya ada dua pilihan bagi kita, yaitu menunda kegiatan akademik kita atau kita jalan terus. Tetapi akhirnya kita tetap memilih untuk jalan terus. Kenapa demikian? Karena ketika ini sebenarnya bagi kita terbuka sebuah kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kita. Apa itu? Anda ingat di saat normal kita kuliah tatap muka, tetapi pada saat pandemi ini kita kuliah atau melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan kita ingat juga bahwa daring itu adalah cara baru nampaknya di masa depan. Jadi pembelajaran di masa depan akan diwarnai dengan suasana daring itu. Maka yang kita kerjakan ini nampak tanggap darurat, tetapi sebenarnya ini dalam rangka peningkatan kapasitas kita. Rekan-rekan, kita akan memasuki program pengalaman lapangan atau kita sebut dengan PLP, baik itu PLP LS atau pengenalan lingkungan sekolah, PLP perencanaan pembelajaran, maupun PLP pengolahan pembelajaran. Program ini akan kita laksanakan secara daring. Itu pula artinya kita akan mempersiapkan pembelajaran di masa yang akan datang. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa banyak belajar dari program ini, karena program ini memberikan pengalaman keguruan yang secara lengkap dan terintegrasi. Pembelajaran ini kalau kita menyitir apa yang dikatakan oleh John Dewey, ini adalah learning by doing, di mana kita belajar sambil mengerjakannya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu dosen, koordinator praktek keguruan di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi yang telah membantu demi kelancaran program ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat ber-PLP. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Tadi teman-teman sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Yohanes Harsoyo SPD MSI selaku Dekan FKIP. Selanjutnya akan disampaikan berbagai informasi tentang pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan, pengelolaan pembelajaran atau disingkat PLP-PP pada masa pandemi COVID-19. PLP pengelolaan pembelajaran ini disingkat PLP-PP. Ini merupakan singkatan baru. PLP-PP merupakan gabungan dari PLP perencanaan pembelajaran atau disingkat PLP-RP dan PLP pengelolaan pembelajaran atau disingkat PLP-KP. Atau dengan kata lain,
PLPPP merupakan PLPRP dilanjutkan dengan PLPKP. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa di semua lini kehidupan. Berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan perkuliahan di Universitas Sanata Dharma pun dilakukan, termasuk di dalamnya pelaksanaan PLPPP. Mata kuliah PLPPP adalah mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS karena merupakan gabungan dari PLPRP dengan bobot 1 SKS dan PLPKP dengan bobot 2 SKS. Alokasi waktu sebanyak 3 kali 3 jam per minggu setara dengan 136 jam per semester. Dan kegiatan utama dari mata kuliah ini berupa praktik lapangan. Unit Praktek Keguruan FKIP telah menyiapkan buku pedoman pelaksanaan PLPPP edisi daring yang dapat teman-teman gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program PLP yang dilakukan secara daring. Teman-teman mahasiswa wajib mempelajari buku pedoman PLPPP dengan sampul berwarna kuning. Teknis pelaksanaan PLPPP secara daring ini, mahasiswa tidak hadir di sekolah. Proses konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mendapatkan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dari sekolah dilakukan secara daring. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan aplikasi, misalnya melalui telepon, WhatsApp, surat elektronik, Google Meet, Zoom, Webex, dan aplikasi lainnya yang memungkinkan. Dan apabila pada situasi tertentu sekolah menghendaki mahasiswa hadir di sekolah, kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Tujuan pelaksanaan PLPPP ada 2, yaitu 1. Memantapkan kemampuan awal calon guru mengembangkan perangkat pembelajaran. 2. Melatih mahasiswa mempraktekkan pembelajaran yang dirancang, serta melakukan evaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran melalui mengajar terbimbing oleh guru pamong. Capaian pembelajaran PLPPP ada 4, yaitu 1. Memahami proses penyusunan program tahunan dan program semester. 2. Menyusun perangkat pembelajaran daring, meliputi program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan perangkat penilaian. 3. Melaksanakan pembelajaran secara daring dengan bimbingan guru pamong dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran memakai ragam strategi dan media pembelajaran. Melakukan pengelolaan kelas, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran. 4. Menemukan persoalan pembelajaran yang dapat dilaksanakan sebagai kegiatan penelitian, misalnya penelitian tindakan kelas atau penelitian pengembangan. Tahapan kegiatan PLPPP meliputi 1. Sosialisasi dan pendaftaran. 2. Penempatan mahasiswa di wilayah DIY Klaten dan di luar DIY Klaten. 3. Pembekalan dari FKIP dan Prodi yang dilaksanakan secara daring. 4. Penyerahan mahasiswa ke sekolah yang dilaksanakan secara daring. 5. Pelaksanaan yang dilakukan secara daring. 6. Refleksi dan penyusunan laporan. 7. Penarikan yang dilakukan secara daring. Dan terakhir adalah tahap penilaian.
Kegiatan yang harus teman-teman lakukan selama pelaksanaan PLPPP secara umum ada 6. Pertama, mahasiswa mempelajari proses penyusunan program tahunan dan program semester. Kedua, mahasiswa menyusun program tahunan, program semester, dan silabus. 3. Mahasiswa melakukan observasi kegiatan pembelajaran secara daring. 4. Mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap beserta lampirannya meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian dengan bimbingan guru sebagai persiapan praktik mengajar. Kelima, mahasiswa melakukan praktik mengajar secara daring dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali terbimbing, 1 kali mandiri, dan 1 kali untuk penilaian. Dan terakhir, mahasiswa mengidentifikasi persoalan pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian. Waktu pelaksanaan PLPPP berlangsung selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat membaca pada buku pedoman PLPPP edisi daring halaman 22. Jangan lupa untuk selalu mengupdate perkembangan via grup WA kelompok. Tata tertib PLPPP secara lengkap dapat dilihat pada buku pedoman PLPPP halaman 23 dan 24. Tentunya sebuah mata kuliah akan diakhiri dengan penilaian. Komponen yang akan dinilai dalam PLPPP ada 4, yaitu 1. Laporan pelaksanaan yang terdiri dari 2 hal, yaitu deskripsi kegiatan dengan bobot 15% dinilai oleh guru pamong. Narasi reflektif inspiratif dengan bobot 10% dinilai oleh dosen pembimbing. 2. Pelaksanaan pembelajaran dengan bobot 20% dinilai oleh guru pamong dan bobot 15% dinilai oleh dosen pembimbing. 3. Sikap dinilai oleh guru pamong dan dosen pembimbing dengan bobot masing-masing 15% dan 10%. 4. Presentasi laporan dengan bobot 15% dinilai oleh dosen pembimbing. Jadi guru pamong dan dosen pembimbing memiliki bobot masing-masing 50% dalam penilaian PLPPP. Teman-teman, pelaksanaan PLPPP daring ini mengharuskan kita lebih mengoptimalkan penggunaan berbagai media sosial untuk mendapatkan berbagai data. Maka berikut akan disampaikan tata cara dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong atau kepala sekolah melalui media sosial. 1. Gunakan bahasa yang formal. 2. Sopan dalam berbicara atau menyampaikan pesan secara tertulis. 3. Siapkan dengan baik pesan yang akan disampaikan. 4. Awali dengan salam dan perkenalan diri, kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. 5. Pesan tertulis harus disampaikan dengan penulisan yang lengkap. Sangat disarankan untuk tidak disingkat. 6. Perhatikan waktu. Misalnya, jangan menghubungi dosen, guru maupun kepala sekolah jika waktu sudah terlalu malam. Nah, demikian video singkat sebagai materi pembekalan mata kuliah PLPPP. Semoga bermanfaat. Akhir kata, selamat melaksanakan PLP pengelolaan pembelajaran. Jaga kesehatan
dan jangan lupa bahagia. Semoga sukses.